Perkenalkan saya Fania, saya dari Tegal. Kemarin saya juga dapat kesempatan buat pergi ke Israel dan saya bersyukur banget saya boleh sharing di tempat ini. Saya percaya ini sebuah kehormatan yang Tuhan kasih buat mewakili ya mungkin Kota Tegal juga mewakili kakak saya untuk sharing apa yang kita dapat selama perjalanan ke Israel. Jadi buat saya pribadi ini perjalanan Israel ketiga dan maksudnya waktu perjalanan Israel ini saya nggak dari awal pertama kali Pak Petrus share tentang perjalanan ke Israel dengan tema Goshen ini, dan saya tuh lumayan dapat sih, saya dapat kayak aduh pingin berangkat, saya langsung ngomong ke mama saya, mah kayaknya Sisi pingin berangkat nih, saya pingin berangkat ke Israel nih kali ini, soalnya temanya itu seperti tema lagu yang saya dapat di akhir tahun gitu. Saya ngomong ke mama, mah saya mau berangkat gitu, tapi saya juga mengalami masalah yang sama. Saya di akhir tahun itu saya baru buat kafe dan ya hampir semua dananya itu saya taruh buat bikin kafe itu, buat kafe. Dan jadi kalau mau berangkat mau gitu, tapi kalau ada dana apa enggak, pada saat itu enggak ada dana gitu. Jadi cuma ngomong ke mama kayak gitu, mah saya pengen berangkat nih ke Israel, tapi ya udah enggak ada dana. Saya endapkan di dalam hati, saya percayalah kalau memang jatah ya berangkat, kalau bukan jatah ya nggak berangkat gitu. Dan ya udah hari berjalan seperti biasa, tiba-tiba kok kakak saya, kok Ariel dari Tegal juga, dia dapat mimpi. Dan mimpi itu bicara tentang kota perlindungan dan disampaikan kepada Pak Petrus Hadi. Nah dari situ Pak Petrus Hadi itu maksudnya ngomong ke kakak saya, maksudnya harus berangkat nih, kamu kan yang dapat, jadi kayaknya kamu harus berangkat gitu. Dan maksudnya seiring berjalannya waktu, bergumul dan sebagainya, akhirnya puji Tuhan kita dapat sponsorship, kita dapat tiba-tiba hari itu nggak ngerti kenapa mama saya digerakkan buat bayarin kita berdua berangkat ke Israel gitu. Jadi puji Tuhan tiba-tiba mama nawarin ke saya gitu, ya kamu kan mau berangkat, nah Sisi gimana nih, Fania gimana nih mau berangkat apa enggak gitu. Dan hari itu saya nggak ngasih jawaban sih, saya nggak ngasih jawaban karena hari-hari itu di Tegal itu lagi apa ya, lagi menyenangkan banget buat saya gitu. Saya lagi prakteknya lagi ya lumayan, terus baru buka kafe. Rasanya semua itu kalau ditinggalkan selama 10 hari itu gimana ya, kayak saya tuh merasa kayak saya kok melalaikan tanggung jawab gitu loh. Jadi kayak saya tuh nggak jawab ke mama saya, nggak ngomong, masa saya mau berangkat apa enggak, saya nggak memutuskan dulu lah, pokoknya nantilah mah, tunggu nanti. Pokoknya tunggu nanti lah kalau memang jatah berangkat ya berangkat, pokoknya nantilah, pokoknya aku nggak ngasih keputusan gitu. Jadi waktu batas akhir pendaftaran udah lewat, mama nanya terus nih tiap hari, kamu mau berangkat gak? Kamu mau berangkat ke Israel apa enggak? Butuh keputusan loh, ini nanti kamu kalau mau berangkat tiket pesawatnya segala gimana gitu. Dan pokoknya ya saya tuh tipe yang kayak nggak srek ya, nanti dulu lah, ditunda dulu, maksudnya mau berangkat apa enggaknya pokoknya nanti dulu gitu. Nah terus udah gitu pokoknya saya pagi itu lagi baca-baca Alkitab, lagi perenungan, tiba-tiba ketika saya buka Alkitab, saya benar-benar cuma buka Alkitab gitu, random buka Alkitab, ayat perikop pertama yang ketangkep mata saya itu adalah 6 kota perlindungan. Dan kan tema yang Pak Petrus dapat juga adalah 6 kota perlindungan gitu. Dan hari itu saya tahu saya harus berangkat gitu. Jadi saya langsung hubungin Pak Petrus langsung suruh hubungin Anin dan langsung hubungi Bu Lisa sebagai koordinator. Jadi saya kontak beliau, saya bilang boleh daftar nggak gitu. Terus ternyata masih bisa gitu, dan ya maksudnya saya percaya itu jatah saya gitu. Dan seiring berjalan persiapan waktu menuju ke Israel, saya juga gak yang excited banget, saya tuh yang gak yang kayak apa ya, mungkin gak terlalu mengingini banget gitu. Saya jalan biasa, kerja biasa dan lain-lain, sampai satu titik saya lagi renungan, lagi baca Alkitab lagi, tiba-tiba tuh Tuhan cuma taruh impresi di hati saya gitu. Kapan lagi bisa cuman antara kamu dengan aku gitu. Dan hari itu saya nangis gitu, saya bertobat, maksudnya Tuhan aja sebegitu menginginkan saya loh untuk berangkat ke Israel gitu. Masa saya nggak menginginkan untuk berangkat ke Israel? Dan ketika saya berangkat tuh ke Israel, saya sharing sama teman-teman yang, jadi saya kan ada 2 pesawat ya, pertama pesawat Etihad dan kedua pesawat Qantas. Yang daftar awal itu berangkatnya pakai pesawat Qantas, yang belakangan daftar itu segrup sama saya itu berangkatnya pakai pesawat Etihad. Dan waktu cerita-cerita loh kok berangkat gitu. Dan yang saya simpulkan itu cuma satu gitu.
sebagian dari kita itu sebenarnya nggak terlalu mengingini gitu. Maksudnya sebagian dari kita tuh udah dapet tanda, tapi kita tuh nggak mau kayak melangkah dengan cepat gitu. Tapi herannya gitu, Tuhan mengejar kita sampai akhirnya kita berangkat. Di detik-detik terakhir itu Tuhan ngejar, ngasih mimpi, ada yang dapat mimpi, ada yang tiba-tiba dapat impresi di hati waktu doa. Oke, Tuhan mengejar sampai kita akhirnya memutuskan, oke kita berangkat ke Israel gitu. Dan itu sebuah, pas dengar cerita itu saya cuma ngerasa, aduh bukan kebetulan gitu loh. Bukan kebetulan kalau saya boleh berangkat ke Israel kemarin. Bukan kebetulan kalau kalau saya itu boleh berangkat dan Tuhan tuh benar-benar sebegitu menginginkan saya untuk ada di Israel. Dan kemudian pas kita berangkat ke Israel itu kita dibagi hosti kecil. Jadi ada ayatnya gitu, hosti yang ada ayatnya. Dan hari itu ayat yang saya dapat itu menyentuh hati saya gitu. Dari dulu awal kenal Tuhan, Tuhan tuh selalu ngasih kalau saya pribadi ngerasa itu kayak nama dari Tuhan gitu. Tuhan selalu ngasih titel King's Beloved atau kesayangan raja gitu. Dan hari itu saya dapat ayat dan ayatnya itu cuma ngomong langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya gitu. Dan waktu saya dapat itu saya cuma ngerasa Tuhan masa sebegitu loh Tuhan tuh menginginkan kehadiran saya di Israel gitu. Dan sebegitunya Tuhan tuh sebenarnya mengejar kita gitu. Dalam segala hal di hidup kita walaupun apapun yang kita alami gitu sekalipun kita menjauh dari Tuhan, saya rasa di tahun 2023 pun apapun yang terjadi di hidup kita, yang saya percaya Tuhan itu mengejar kita gitu. Kita tidak pernah Tuhan biarkan sendiri. Tuhan selalu mengejar kita, mengingini kita untuk kita tuh boleh mencapai apa yang Dia rencanakan dalam hidup kita. Dan terus habis itu perjalanan berangkat saya gitu. Akhirnya saya memutuskan berangkat, saya ngerasain Tuhan tuh begitu menginginkan saya gitu. Hari pertama kita ke tempat pencurahan Roh Kudus, saya jujur saya nggak dapat apa-apa gitu. Saya sampai doa Tuhan, ini loh udah berangkat jauh-jauh ke Israel, masa lo nggak dapat apa-apa gitu. Harusnya di setiap tempat tuh yang Tuhan nyatakan gitu kerinduanmu di hatiku tuh apa gitu. Hari pertama ke tempat pencurahan Roh Kudus saya nggak dapat apa-apa gitu. Terus hari kedua itu saya pokoknya Tuhan, maksudnya pingin lah ngerasain Tuhan. Dan tempat kota perlindungan pertama yang Pak Petrus tuju itu adalah kota Hebron gitu. Dan maksudnya di buku itu ada penjelasan mengenai kota Hebron, bahwa kota Hebron itu adalah tempat Abraham dimakamkan, kota Hebron itu adalah tempat Daud diurapi sebagai raja pertama kali, diangkat jadi raja pertama kali. Dan maksudnya saya baca penjelasan itu gitu. Dan saya tiba-tiba di hati itu cuman pingin buka gitu loh, apa sih arti kata Hebron itu apa sih? Hebron itu kalau dalam bahasa Ibrani artinya apa gitu. Dan saya tuh saya terkejut sih ketika saya baca. Dan buat saya ini bukan sebuah kebetulan. Ketika saya baca arti kata Hebron, Hebron itu artinya unify atau menjadi sebuah kesatuan dengan Tuhan, menjadi sebuah aliansi, jadi satu tim dengan Tuhan gitu. Dan hari itu Tuhan tuh cuma ngomong gitu dan Tuhan kasih penglihatan kayak kayak cupah gitu. Kayak kalau orang Israel menikah itu biasa ada cupah gitu, ada kayak ya tudung buat pernikahan warna putih gitu. Dan hari itu Tuhan cuma kasih gambar itu di pikiran saya, di impresi saya gitu. Dan hari itu yang saya dapat Yang saya dapat adalah untuk tahun 2023 hal yang paling penting untuk kita lakukan, hal terpenting yang harus kita dapetin untuk kita boleh melewati setiap hari bersama Tuhan, untuk kita boleh melewati tahun 2023 ya adalah dengan kita tuh menjadi satu dengan Tuhan. Di tempat Hebron itu Abraham itu dimakamkan dan Abraham itu kenapa dia bisa mencapai destininya sih? Karena dia adalah sahabat Tuhan. Tuhan sendiri yang ngomong bahwa Abraham itu adalah sahabat buat Tuhan. Dan kenapa sih Daud bisa sampai akhirnya diangkat menjadi raja dan Daud itu boleh jadi raja atas seluruh Israel bahkan pada akhirnya. Karena dia itu menyatu dengan Tuhan. Sampai Tuhan sendiri tuh ngomong bahwa Daud itu adalah the man after God's own heart. Orang yang ada di hati Tuhan sendiri gitu. Dan itu yang saya dapat kalau untuk tahun 2023 dari perjalanan Israel ini saya belajar bahwa sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan untuk kita lewati gitu. Ketika tahun 2023 orang boleh bicara tentang resesi, orang boleh bicara tentang masalah, orang boleh bicara tentang apapun gitu. Tapi satu yang saya dapat, ketika kita jadi satu kesatuan dengan Tuhan, situasi iklim boleh berubah seperti apapun, resesi boleh terjadi, masalah boleh terjadi, tapi Tuhan janji orang yang ada di hadiratnya itu dilindunginya. Setiap langkah kakinya pasti dilindunginya. Dan besoknya atau sorenya kita itu ke Garden Tomb. Di Garden Tomb itu Pak Petrus ngomong sebuah kata-kata yang menurut saya bagus banget. Pak Petrus itu bilang, ketika kita menjadi satu dengan Tuhan, maka mimpinya
mimpi kita itu juga menjadi mimpi Tuhan. Masalah kita itu menjadi masalahnya Tuhan. Masa depan kita itu enggak cuma jadi masalah kita sendiri gitu. Bukan menjadi masalahnya Fania gitu. Tapi masalahnya Fania ini akan menjadi masalahnya Tuhan. Dan kalau itu jadi masalahnya Tuhan, mana mungkin sih kita kalah gitu. Kalau kita jadi satu dengan Tuhan, kalau Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, masalah kita ini di tahun 2023 akan menjadi masalahnya Tuhan. Dan kalau Tuhan mengalami masalah, mana mungkin sih Tuhan kalah gitu. Kalau Tuhan ngalamin resesi ekonomi, kalau ada masalah di pekerjaan, masa sih Tuhan gagal gitu. Tuhan yang akan jamin kita sendiri. Asalkan kita mau satu dengan Tuhan, kita mau unity dengan Tuhan, pasti apapun yang terjadi di tahun 2023 bisa kita lewati dengan ajaib. Dan ya ini kesaksian pribadi saya. Hari berikutnya, jadi di Garden Tom itu hadirat Tuhan luar biasa. Dan saya tuh benar-benar merasa ya terharulah, saya benar-benar mengingini Tuhan dan Tuhan jamah hati saya gitu. Dan saya cuma ngomong ke kakak saya waktu itu, "Koh, saya kan penari ya, saya penari dan saya tuh suka banget nari. Kayak di mana-mana lah, kayak kalau orang yang kenal saya tuh kayak saya lagi belanja di mall, tiba-tiba dengar kepikiran lagu, saya bisa kayak gerak-gerakin tangan nari di dalam pikiran saya gitu. Saya tuh suka banget nari, nari tuh passion saya lah gitu. Dan hari itu saya cuma ngomong ke Koko gitu, maksudnya ke kakak saya, "Koh, ini pertama kali loh ke Israel aku nggak nari. Pokoknya nanti kalau misalnya berikutnya ke Israel lagi nih dapat kesempatan ke Israel, pokoknya aku mau nari lah, aku nggak mau kayak gini loh, maksudnya nggak bawa properti, nggak nari. Pertama kali lah saya nggak nari ke Israel gitu. Maksudnya aku sedih gitu, saya kepingin banget nari rasanya hari itu, pingin banget nari gitu. Dan yang ajaibnya gitu, ketika itu jadi mimpi saya, ajaibnya itu menjadi mimpinya Tuhan. Besok paginya di City of David, tiba-tiba Pak Petrus itu bilang, tiba-tiba berdiri Pak Petrus, terus Pak Petrus bilang, karena ini kota Daud, kotanya penyembah, buat penari yang sukarela silakan menari gitu. Dan maksudnya hari itu saya kaget gitu loh, barusan kemarin, barusan H-1, saya kepikiran Tuhan kalau boleh saya tuh pingin nari gitu loh di Israel. Dan tiba-tiba Tuhan kabulkan itu gitu. Dan gak cuman itu, saya pikir kalau nari sendiri malu ya, maksudnya kayak apa ya, gajah banget, gak jelas banget nari-nari sendiri gak bawa properti gitu. Tapi ternyata di tim itu Tuhan siapkan 3 teman lainnya buat mengiring nari sepanjang perjalanan di Israel. Dan buat saya itu sebuah pengalaman pribadi sih. Karena ketika kita punya mimpi dan kita mau jadi satu, mengingini apa yang Tuhan inginkan, gak mungkin ada satupun di hati kita itu yang gak Tuhan perhitungkan. Bahkan mimpi sekecil apapun, bahkan cita-cita sekecil apapun, bahkan impian seperti apapun, Tuhan perhitungkan. Dan kalau itu mimpinya kita dan kita jadi satu dengan Tuhan, itu bahkan jadi kerinduan Tuhan juga. Itu Tuhan taruh di hati Tuhan juga. Dan kalau seperti itu yang kita hadapi di tahun 2023, percaya deh Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita nggak usah takut apapun lah. Kita nggak usah takut ngalamin apapun, percaya aja lah. Pasti Tuhan bawa kita dari kemenangan menuju kemenangan. Pasti Tuhan bawa dari keajaiban kepada keajaiban. Pasti nggak akan ada satupun yang terlalu susah, terlalu mustahil untuk kita kerjakan. Bahkan ketika orang lain ngalamin resepsi, percaya Bapak Ibu, kita akan ngalamin resepsi. Ketika yang lain ngalamin kemustahilan, gak bisa ngapa-ngapain, gak mau orang bilang tahun 2023, tahun yang seperti apapun, ini adalah tahun di mana saya berjalan dengan Tuhan, dan tahun saya akan mengalami kemenangan demi kemenangan, dan tahun saya dibedakan dari orang-orang lain. Ya, sekian dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati.